Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Kita sedang menimba ilmu tentang bagaimana memahami arti pakaian yang bisa kita gunakan sehari-hari. Pokoknya seandainya pakaian yang kita gunakan tidak berhasil memenuhi pengertian yang ditekankan dalam Al-Quran, artinya dia tidak menutupi kelemahan yang sesungguhnya ingin kita tutupi. Apa yang terjadi menurut bahasa Quran? Ya dosa. Kalau pakaian tidak bisa kita fungsikan dengan fungsi minimalnya. Fungsi minimalnya itu memelihara Anda dari sengatan panas neraka. Ya kan? Itu kan fungsinya kan memelihara dari sengatan panas. Ya. Ada orang pakaiannya compang-camping, dia tidak terpelihara dari sengatan panas duniawi, dia tidak ada masalah. Dia kurang fungsi pakaian buat dia. Nah, kenapa saya berkata begitu? Kan kita tadi sudah berkata ada pakaian lahir, ada pakaian batin. Pakaian lahir kalau Anda tidak pakai di dunia, hanya yang Anda pakai itu sesuai dengan yang menutupi apa yang mesti ditutupi, Anda selamat di akhirat. Walaupun jelek, ya kan? Nah, jadi fungsi pakaian yang paling penting ini dalam pandangan agama. Kalau orang beragama, kalau orang tidak beragama lain lagi kan persoalannya. Kalau orang yang tidak beragama itu fungsi pakaian yang paling penting adalah dia dianggap cantik. Itu. Nah, baru ukuran cantik seperti ini. Kalau dulu kan orang cantik itu yang gemuk. Iya. Iya loh. Iya betul. Cantik itu gemuk. Kalau orang kurus itu dianggap tersiksa di rumah tangganya oleh suaminya, miskin segala. Sampai sekarang tuh Pak Kures. Sekarang kan yang cantik nggak begitu ya. Yang ramping. Oke deh. Jadi itu saya kira fungsi utamanya itu. Jadi kalau tidak berfungsi, kalau dia tidak berfungsi, dia sama halnya kalau pakaian itu tidak berfungsi dengan fungsi duniawianya. Dia kurang atau tersiksa. Bisa nggak kita artikan kalau misalnya kita melindungi kulit kita dari panas dengan baju? Kalau artinya kan kita berdosa terhadap kulit kita kalau kita tidak memfungsikan. Bisa begitu? Oh iya, sebenarnya semua orang secara otomatis akan begitu. Nah, hanya boleh jadi dia tidak mampu. Ya kan? Ada orang kan hujan kedinginan tidak ada selimut. Kalau dia mampu pasti dia beli selimut, pasti dia punya selimut. Saya tidak mau berkata orang yang tidak menyelimuti dirinya karena tidak mampu lantas berdosa. Karena itu sudah otomatis itu. Oke. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, tadi dijelaskan bahwa pakaian adalah untuk menutupi bagian tubuh yang menggoda. Kalau tangan, jari-jari tangan tidak termasuk yang menggoda. Bagaimana dengan kecuali kalau manggil-manggil gini Bu, kita menggoda itu. Bagaimana itu sangat menggoda itu. Bagaimana dengan wajah Pak Ustadz? Di mana ibu-ibu wanita itu biasanya kita bermake up secantik mungkin dengan segala macam make upnya. Apakah itu bukan termasuk bagian yang menggoda? Karena kita kan kepingin terlihat cantik oleh siapapun. Bagaimana dengan wajah? Apakah perlu juga ditutupi seperti orang-orang yang di Arab sana tertutup semua? Apa kita cukup dengan wajah kita terbuka seperti ini sudah termasuk pakaian yang memang seharusnya? Terima kasih. Yang pertama, beda pendapat ulama tentang batas-batas yang harus ditutup dari tubuh perempuan. Kalau ibu bertanya pada saya tidak termasuk yang sependapat dengan orang yang berkata harus ditutup semua wajah. Wajah, identitas seseorang sangat sulit seseorang itu melakukan aktivitas kalau semuanya harus ditutup. Agama ini memberi kemudahan. Bagus saja kita bertemu dengan orang-orang yang terbuka wajahnya. Tetapi ingat, sebenarnya wajah pun memang bisa menjadi daya tarik, tetapi itu karena sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, ya silahkan aja. Nah, tapi
yang kedua yang harus diingat, jangan sampai di dalam berpakaian, berhias, ya toh, atau memakai pakaian, berhias atau memakai pakaian itu merangsang orang untuk ini. Jadi saya beri ibu contoh. Bisa saja ada orang sudah tertutup semuanya. Ya kan? Sudah tertutup semuanya. Tetapi pakaiannya itu mengundang orang untuk melihat dia. Itu pun terlarang. Ya kan? Walaupun dia sudah pakaian jilbab ini, tapi macam-macam. Itu tetap terlarang. Karena salah satu yang disepakati oleh ulama, disepakati bahwa janganlah berpakaian yang mengundang terjadinya sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Dulu menutup itu, ada orang-orang yang menutup semua, tapi dia pakai gelang kaki. Kalau dia jalan, dia bunyikan, kalau terlihat lah. Sekarang tangan ibu bilang tidak apa-apa, bisa saja kan gitu. Atau kalau parfum? Parfum juga, kalau sangat menusuk, tidak boleh, karena dia mengundang orang. Bisa, tidak terlarang orang memakai parfum. Nabi pun sangat memakai parfum, tapi jangan parfum yang menusuk hidung sehingga siapa tuh tadi? Siapa tuh? Itu agama begitu. Pak Kuras, kita nih pertanyaan tadi. Seringkali kalau ibu-ibu yang berdandan lalu kemudian ada orang yang berpandangan miring, mereka mengatakan bahwa pikirannya aja yang jorok. Kenapa? Bisakah sesuatu yang bisa menutupi pikiran seseorang yang berfungsi menutup supaya dia berpandangan baik terhadap orang lain? Bisakah sebelum sampai ke sana? Dalam fungsi menutup tadi. Menutup tadi. Sekarang sebelum sampai ke sana. Apa sih yang mendorong orang melakukan tindakan? Pikirannya. Iya. Bisa saja saya berpikir begini, itu mendorong saya melakukan suatu tindakan. Kalau pikirannya baik, tindakannya baik. Kalau pikirannya buruk, tindakannya buruk. Jadi sebenarnya pikiran juga harus dikontrol. Jangan pernah, dan karena itu jangan pernah berkata begini, saya terjamin tidak akan tergoda orang lain. Ya kan? Saya terima, Anda terjamin. Tapi siapa yang menjamin orang itu tidak tergoda? Tabrakan itu bukan tidak selalu disebabkan oleh pengemudi. Ya kan? Pengemudinya udah benar, tapi yang lewat terjadilah tabrakan. Ya. Jadi jangan berkata terjamin, tidak. Anda harus jaga diri Anda, jaga juga orang lain. Ya. Baik, dengar baik-baik. Oke, Sin. Ini ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.